Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah. Melakukan dosa merupakan suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ganjarannya pun tidak main-main. Bisa saja dibalas langsung di dunia tanpa harus menunggu akhirat. Memang sebagai manusia pasti semua orang pernah melakukan dosa. Dosa tersebut pernah kita lakukan baik disengaja maupun tidak disengaja. Nah, pada dasarnya Allah Azza wa Jalla adalah Al-Ghafur, ataupun yang maha pengampun segala dosa yang diperbuat hambanya, asalkan bersungguh-sungguh untuk bertaubat. Namun ada beberapa perbuatan dosa yang ternyata sulit untuk mendapatkan pintu taubat meskipun kita sudah menangis. Nah, beberapa perbuatan dosa tersebut adalah: yang pertama adalah perbuatan syirik, yaitu menyamakan kedudukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk ciptaannya. Perbuatan syirik adalah perbuatan menyekutukan dan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang syirik disebut musyrik. Hal ini sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 116. Perbuatan dosa yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Memasang muka masam saja terhadap kedua orang tua termasuk perbuatan durhaka, apalagi membentaknya. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23. Perbuatan dosa yang ketiga adalah melakukan zina. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32. Perbuatan dosa yang keempat adalah membunuh manusia. Membunuh manusia termasuk dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Barang siapa yang membunuh seseorang dengan sengaja, maka Allah akan menjebloskannya ke neraka jahanam. Hal ini sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Quran yang artinya, dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Dia akan kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 93. Dosa yang kelima adalah memakan harta anak yatim. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu adalah menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 10. Perbuatan dosa yang keenam adalah menuduh wanita soleha berzina. Orang yang menuduh perempuan soleha melakukan perbuatan zina, maka ia adalah orang fasik dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran yang artinya, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka dengan 80 kali. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Al-Quran Surah An-Nur ayat 4. Perbuatan dosa yang ketujuh adalah lari dari medan jihad. Di dalam Islam sudah dijamin bahwa ketika meninggal dalam posisi sedang berjihad di jalan Allah,
maka kelak akan dimasukkan ke surga. Namun sebaliknya, apabila lari meninggalkan jihad, maka hal itu berubah menjadi dosa yang tidak diampuni Allah. Perbuatan dosa yang kedelapan adalah memakan riba. Ada banyak dalil di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi yang menerangkan tentang bahaya dosa riba. Salah satunya terdapat dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 130, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." Perbuatan dosa yang ke-9 adalah sumpah palsu. Berhati-hatilah ketika hendak bersumpah. Jangan sampai sumpah yang diucapkan adalah palsu. Sumpah palsu sangat dilarang di dalam agama Islam. Apalagi sumpah palsu itu menggunakan nama Allah. Maka orang yang melakukannya akan mendapat dosa yang berlipat ganda. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah, dosa paling besar ialah menyekutukan Allah dan sumpah palsu. Hadis riwayat Tabrani. Perbuatan dosa yang ke-10 adalah putus asa dari rahmat Allah. Siapa yang sering merasa putus asa karena gagal melakukan ataupun meraih sesuatu, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan rahmatnya kepadanya, yaitu bisa bernapas, bisa melihat, dan diberikan rezeki yang cukup. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai hambanya yang berputus asa, sebab termasuk golongan kafir dan akan masuk ke dalam neraka. Allah melarang kita untuk berputus asa. Itu artinya adalah Allah sudah menjamin pasti ada harapan dan jalan keluar bagi setiap permasalahan. Itulah mengapa selalu ada fitrah jalan keluar dalam setiap pemecahan masalah, yaitu berupa jalan untuk semakin mendekatkan diri kepada ajarannya. Perbuatan dosa yang ke-11 adalah merasa aman dari ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya adalah seorang ahli maksiat yang terus saja melakukan maksiatnya dan merasa aman dari ancaman yang telah diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 99. Nah, sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah. Demikianlah penjelasan tentang beberapa perbuatan dosa yang sulit diampuni oleh Allah. Perbuatan dosa tersebut marilah kita hindari, agar kita mendapat balasan yang setimpal. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.